Kita masih ngebahas etika berpolitik dan ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak De. Dari Ulfa. Yang kalau kata Ulfa bilang, "Selamat malam Pak De," katanya. "Sebagai dosen, aku tuh kadang ngeri-ngeri sedap ya kalau udah ngomongin demokrasi ke mahasiswa. Ada tips nggak nih kira-kira Pak De untuk mengedukasi secara simpel ke mahasiswa-mahasiswa yang nggak paham bener apa itu demokrasi, apa itu politik. Jadi nggak dikit-dikit demo gitu." Ya sebenarnya kalau mahasiswa itu kan yang paling penting diberi ruang aja. Diberi ruang, diberi kesempatan untuk dia bicara. Oh, udah. Dikasih wadah ya? Iya. Artinya gini, ini pengalaman dulu, almarhum Prof. Muladi. Waktu itu terakhir kan beliau juga sempat jadi menteri segala macam. Waktu itu beliau masih rektor di kampus ya, di Undip. Itu ketika sering teman-teman demo tentang kebijakan apa dan seterusnya, itu beliau langsung memberikan waktu rektor ketemu dengan mahasiswa dan mahasiswa boleh ngomong apa aja. Bebas tuh ya pada saat itu? Iya, di auditorium. Dibikin seminggu sekali. Habis itu makin berkurang, habis itu ya udah. Artinya ketika memang ruang untuk bicara itu diberikan, ya mereka kan kemudian ya sudah bicara mau ngapa lagi. Salah satu cara ketika kita berdiskusi atau mungkin bisa juga dalam konteks berdebat, memberikan kesempatan orang itu untuk berbicara sampai sudah tidak ada hal yang ingin dia bicarakan, baru kemudian kita menyampaikan pandangan atau memberikan respon dari apa yang dia omongkan. Bahkan kadang-kadang untuk kemudian mematahkan teori-teori mereka itu sebenarnya ya dari omongan mereka sendiri. Kamu tadi mengatakan ini, artinya gini-gini. Kamu tadi mengatakan, artinya ya tinggal dibukakan aja yang kamu omongin itu sebenarnya kamu udah paham cara menyelesaikan, umpamanya seperti itu. Jadi itulah yang makanya kenapa kemudian pemimpin-pemimpin kita itu luar biasanya. Jadi dari beberapa ini ya, aku nggak ngerti teman-teman yang mungkin pernah dapat informasi tentang Pak Harto dan seterusnya. Tapi satu hal yang paling menarik yang saya pernah dengar cerita tentang Pak Harto ini, karena memang saya belum pernah berinteraksi secara langsung. Pak Harto ini orang yang kemudian bisa menjaga ucapan, menjaga wajah, dan menjaga sikap. Oke. Artinya dia berucap itu sangat berhati-hati. Kemudian dia menjaga wajah. Kamu Rina taruh kata nih, kalau tersinggung langsung mukanya kelihatan marah. Nggak sukanya kelihatan ya? Iya kan? Ekspresinya. Aku aja paling nggak bisa menyembunyikan wajah. Artinya kalau aku nggak suka itu muka aku orang pasti gampang lihat itu. Pak Harto itu nggak seperti itu. Ketika ada satu cerita bahwa orang berbicara yang tidak pas, itu wajah beliau ya tidak berubah. Tetapi bahwa setelah itu apa yang dia lakukan dan seterusnya itu cerita yang lain. Tapi tidak langsung marah saat itu juga. Tidak emosional, tidak reaktif. Ini kan bagaimana mampu menjaga ucapan, mampu menjaga wajahnya. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu kan ada ilat, ada ulat, ya kan. Kemudian ada ulah itu gerakan atau perilaku. Ulat itu wajah, ilat itu ucapan. Nah ketika tiga ini dijaga dengan baik, ya itulah karakter pemimpin. Artinya kayak kamu mama, anak kamu ngerengek dan seterusnya. Apakah kamu harus langsung menampakkan wajah nggak suka, marah dan seterusnya? Kan membuat dia tidak berani merengek, tidak berani berbagi cerita. Tapi kalau kamu dengerin dengan baik, oh ya, walaupun sebenarnya kamu marah, tapi ya dengerin aja. Nah, ini bagian yang sebenarnya kemudian orang merasa nyaman dengan itu.
bahwa pada saat-saat tertentu baru diingatkan, oh yang kemarin itu begini dan sebagainya. Nah balik ke yang tadi, mahasiswa gimana ya, mahasiswa yang tidak paham demokrasi dan seterusnya ya sebenarnya lebih pada ya kita memahami bahasa mereka, karena kan sekarang ini kan generasi yang luar biasa nih. Dulu kita itu kalau di depan orang tua aja, nggak usah orang tua deh, ada orang yang lagi duduk, kita melintas di depannya, itu kan nggak ada berjalan dengan gagah perkasa kan gitu. Nunduk ya, bungkuk pasti, ya Pak De? Iya, minimalnya bungkuk lah. Iya. Bungkuk dikit sambil tangannya. Iya, tangan ke bawah. Ya kan? Iya. Sekarang nggak terlalu juga gitu. Aku pernah ngalamin di masjid namanya. Waktu itu ada anak-anak muda yang habis wudhu gitu ya, lewat di depan kita yang lagi lagi duduk doa aja, ya udah ya nggak ada. Jalan artinya aja ya? Artinya apakah itu memang kan ini kan ada kelompok-kelompok masyarakat yang juga beranggapan bahwa itu kan feodal, itu kan kolonial, itu zaman dulu. Sekarang itu kesetaraan, orang tua sama anak itu bahkan kalau ngobrol juga nggak perlu. Kalau di Jawa kan ada toto kromonya ya, kalau ngomong sama orang tua harus dengan bahasa yang halus dan seterusnya. Kan ada beberapa yang kemudian ya itu zaman old, itu zaman lalu. Sama orang tua ya sama kayak kita sama kakak dan seterusnya. Nah ini makanya bagian itu kalau kita balik lagi bicara etika, ya kesepakatan kita kan seperti apa? Apakah akan ada kesepakatan baru karena Indonesia baru kan gitu? Nah ini ya bagian menarik yang mungkin kita bisa obrolin lebih lanjut kapan waktunya kan gitu. Nah, jadi kalau bisa dibilang pertanyaan Ulfa ini sebenarnya sih cukup dikasih wadahnya aja ya Pak De ya, dikasih tempat untuk mereka menyuarakannya juga ya. Dan dosen pun yang nggak perlu terlalu alergi juga dengan anak-anak demo dan seterusnya. Iya. Biar aja. Kalau demo kemudian meresahkan dan mengganggu, ya tangkap polisi ya biarin aja. Sesimpel ya kan? itu sebenarnya ya. Lah kan sesimpel itu, ketika kemudian kok ini kira-kira nggak kurang pas ini anak-anak, ya udah, yuk ngobrol-ngobrol. Iya. Tapi setidaknya si mahasiswa tersebut kita sudah menyediakan wadahnya, tempatnya untuk menyuarakan aspirasinya ya Pak De. Bahkan ketika orang mau melakukan sebuah demo aja kan sudah harus ngurus surat izinnya terlebih dahulu ya Pak De ya. Demo nggak ada izin. Yang demo itu pemberitahuan aja. Oh gitu, surat pemberitahuan informasi ya akan adanya kegiatan tersebut. Iya. Tuh jadi Ulfa sebagai dosen juga nggak perlu terlalu musingin banget ya Pak De ya. Gitu. Dan kayaknya juga kita udah harus pamit undur diri nih Pak De. Thank you banget buat semuanya ex-people yang udah join selama kita live 2 jam ke belakang tadi ya, barengan sama Pak De Suryo Koco sama Rino Purba juga di ngobrol malam-malam seputar topik politik. Kita akan kembali lagi besok di jam dan di waktu yang sama. Pastiin tune in ya, kita setiap hari dari Senin sampai Jumat, dan itu di jam 8 sampai jam 10 malam. Dan waktunya sebentar. Besok ada tamu istimewa nih kayaknya Pak De nih. Ya, kayaknya kita tahan dulu biar jadi surprise nih buat besok. Akan ada orang yang menarik untuk kita ajak. Penasaran kan? Makanya tune in aja ya di 93,6 FM X Channel setel musik terbaik. Rino Purba pamit, Pak De juga pamit juga undur diri. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.